Nah, sekarang kita memulaikan materi kita. Nah, mungkin anak-anak kami bertanya, mengapa kita digabungkan pada hari ini? Ada kelas 2 dan kelas 5. Nah, perlu Ibu jelaskan dulu kenapa kita bisa bergabung belajar pada hari ini. Dikarenakan anak-anak guru dari anak-anak kami kelas 1, Ibu Yusnia, ada kegiatan yang harus diikuti di Medan. Jadi, Bapak Kepala Sekolah memberikan tugas kepada Ibu untuk mengajarkan anak-anak kami. Sehingga kita belajar bersama-sama pada hari ini. Jadi tidak masalah ya, bisa bergabung dengan anak-anak kami kelas 5 dan anak kelas 1. Jadi saling berbagi. Tidak ada yang mengejek ya. Di sini kita mau belajar. Nah, sebelum kita memulaikan materi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang memimpin kita di dalam doa? Iya, anak kami kelas. Siapa yang mau? Iya, si Dino. Kepada anak kami dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, karena kita belajar pada hari ini 2 kelas. Nah, Ibu satu-satu dulu mengajar ya. Jadi tidak usah berkecil hati. Namun sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama Ibu akan mengecek kehadirannya anak-anak kami kelas 1. Apakah hadir semua? Coba tengok dulu temannya. Apakah semuanya hadir? Ya. Kenapa yang satunya belum hadir? Oh iya, sakit. Nah, anak-anak kami kelas 5, apakah semuanya hadir? Iya, baik, semuanya hadir. Nah, buat anak-anak kami kelas 1 yang belum hadir, dia dalam keadaan sakit. Nanti kalau pulang sekolah kita jenguk dia ya di rumah supaya hari besok bisa kembali bersama-sama dengan kita untuk belajar di sini. Nah, kita akan mulaikan materi kita. Yang pertama Ibu ajarkan yaitu kelas 1. Untuk anak-anak kami kelas 5, mohon sabar dulu ya, biar Ibu memberikan materi kepada adik-adik kalian. Jadi tidak usah berkecil hati ya. Di sini kita akan sama-sama belajar. Nanti kalau ada adik-adik kamu yang tidak mengerti, boleh kakak-kakak anak kelas 5 bisa menjelaskan kepada adik-adiknya. Nah, kepada anak-anak kelas 1 udah siap belajar, kelas 2 udah siap belajar. Wow, semuanya sangat bergembira. Nah, materi kita pada hari ini yaitu alat transportasi. Nah, tujuan kita pada hari ini untuk belajar yaitu mengenal yang namanya alat-alat transportasi dan manfaatnya. Nah, Ibu tanya dulu anak-anak kami kelas 1. Pernah lihat yang namanya alat transportasi? Pernah? Iya, Ibu tanya dulu. Pas datang kalian ke sekolah tadi, diantar siapa? Coba ayo. Nani, diantar siapa tadi? Ayah, iya, ayah. Terus naik apa? Motor, betul. Motor salah satu alat transportasi. Apa kegunaannya? Nah, itu dia. Salah satunya tadi mengantar Nani ke sekolah. Nah, itu adalah contoh alat transportasi. Siapa yang tahu lagi alat transportasi lain? Iya, Andi, apa? Mobil. Nah, mobil adalah salah satu alat transportasi. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan gambar mobil. Nah, anak-anak kami kelas 1 bisa dilihat. Nah, ini adalah gambar mobil. Nah, mobil ini juga alat transportasi. Jadi digunakan untuk berpergian. Di sini penumpangnya agak banyak ya. Lain tadi ke berkendaraan motor hanya kisaran 3 orang, 2 orang lah. Tapi kalau naik mobil agak banyak, bisa naik sekeluarga, adapun pergi. Nah, jadi sudah tahu kan anak-anak kami kelas 2 yang namanya alat transportasi. Nah, sampai di sini dulu ada yang perlu ditanyakan. Iya, kepada Deva apa? Iya, betul.
Bagus sekali pertanyaannya. Sepeda juga termasuk alat transportasi karena itu adalah menggunakan apa? Sepeda itu termasuk alat transportasi yang membawa kita pun pergi. Walaupun pergerakannya lambat, tetapi dia juga dinamakan alat transportasi. Nah, untuk anak-anak kami kelas 2, di sini dibagikan kelompok ya. Ibu akan memberikan tugas. Nanti di sini ada tugas kalian sebentar dulu. Kalian buat kelompok masing-masing dulu. Nah, ini adalah satu barisan ini satu kelompok, yang kedua satu kelompok, yang ketiga barisan ketiga satu kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, di sini tugas kalian apa? Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar dari alat transportasi. Nah, alat transportasi ini nanti ada di sini namanya ini sudah diacak. Jadi tugas anak-anak kami menggabungkan atau menyusun kata yang benar berdasarkan dari gambar transportasi ini. Misalnya yang pertama ini adalah gambar apa ini dulu? Lihat. Coba lihat gambar apa ini, Nak? Iya, pesawat. Nah, gambar pesawat di sini udah Ibu acak menulisnya. Jadi anak-anak kami tugasnya menyusun kembali kata-kata ini menjadi sebuah alat transportasi yang benar. Nah, ini Ibu akan bagikan ya. Silakan dikerjakan. Nah, untuk anak-anak kami kelas 2, silakan dikerjakan. Ibu akan berpindah tempat mengajarkan kakak-kakak kalian ya. Nanti Ibu akan memeriksanya kembali. Nah, untuk anak-anak kami kelas 5, kita akan mulaikan belajar kita ya. Di sini materi kita yang berjudul unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Pernah dengar cerita? Pernah kan? Nah, di sini sebuah cerita kita akan mempelajari di mana unsur-unsur intrinsik. Nah, untuk lebih jelasnya, siapa yang mau membacakan cerita ini dulu di depan? Biar apa saja nanti unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita itu. Untuk anak kami Dino, tolong bacakan cerita ini di depan. Nah, sudah selesai. Berdasarkan dari cerita yang dibacakan teman kita tadi, ada unsur-unsur yang kita harus cari. Yang pertama adalah tema. Apa tema dari judul? Apa tema dari cerita yang dibacakan oleh teman tadi? Apa? Pohon yang sombong. Iya, betul. Itu adalah tema dari sebuah cerita. Salah satu unsur intrinsik yang pertama yang harus kita cari. Yang kedua yaitu tokoh. Nah, tokoh, siapa yang tahu? Tokoh yang terdapat di dalam cerita tadi siapa? Iya, betul. Ada 2 orang. Pohon mangga dan siapa? Pohon durian. Betul sekali. Nah, yang ketiga alur. Nah, alur di sini yaitu jalannya cerita. Nah, anak-anak kami bisa mengetahui tadi ya, bagaimana saja alur dari cerita yang dibacakan teman-teman kita tadi. Apakah alurnya mundur, apakah alurnya maju, apakah alurnya campuran, maksudnya maju mundur. Nah, di sini cerita tadi itu alurnya yaitu alur maju, karena ceritanya itu tidak kembali ke belakang, terus berjalan. Nah, unsur yang ketiga yaitu latar. Nah, latar ini siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Dion.
Salah satunya adalah ke tempat. Di mana terjadinya cerita itu? Ya, di mana? Di sebuah mana tadi? Di sebuah hutan. Nah, betul sekali. Yang keempat yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini dari cerita ini, seorang penulis menuliskan cerita ini kepada pembaca, lalu ditunjukkan kepada siapa sudut pandangnya. Apakah dia menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan orang lain atau bagaimana? Menurut kalian tadi sudut pandang berapa ini? Yaitu sudut pandang orang pertama. Jadi dia menceritakan dirinya sendiri. Jadi pohon mangga ini tadi menceritakan kisahnya sendiri, bagaimana perjalanan hidupnya. Kemudian yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakannya tadi ini adalah gaya bahasa yang sederhana. Anak-anak kami mudah dimengertikan. Tidak ada bahasanya yang terlalu tinggi. Jadi anak-anak kami bisa mengerti. Nah, yang terakhir adalah amanat. Nah, ini adalah yang paling penting. Apalah pesan yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Siapa yang mau memberikan tanggapannya buat kita? Nah, iya, kepada anak kami Ida. Betul sekali. Amanat di dalam cerita tersebut adalah tidak boleh menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya punya segalanya, karena itu hanya sementara. Jadi kita tidak perlu sombong ya. Kalau kita sudah punya banyak uang, tidak boleh merendahkan orang lain. Ya, itu adalah pesan yang sangat kita perhatikan. Kemudian untuk lebih jelasnya anak-anak kami silakan bentuk kelompok. Nah, ada di halaman 64, di situ ada sebuah cerita. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ada di situ cerita. Coba kalian identifikasi unsur-unsur manakah yang terdapat di dalam cerita tersebut. Cuma 3 saja. Tema, alur, dan amanat. Ayo silakan bekerja. Sekarang ibu akan berpindah ke tempat anak kelas 2 untuk memeriksa tugasnya kepada anak-anak kami kelas 5. Silakan dikerjakan ya. Gimana anak-anak kami kelas 2? Apakah sudah selesai? Sudah? Iya, biar ibu lihat. Ayo. Kelompok A mana? Iya, betul sekali. Nah, penyusunannya juga benar. Nah, kelompok 2. Iya, penyusunannya juga benar. Ini gambar kapal. Nah, penyusunannya juga betul sekali. Terima kasih. Buat anak kami kelompok 3 udah selesai. Ayo sini biar ibu lihat. Nah, ini ada yang salah sedikit. Ini bukan kereta piak, tapi kereta api. Tidak apa-apa, yang penting kami sudah berusaha. Ditukar ya. Ini bukan piak, tapi api. Nah, buat anak-anak kami kelas 1, itu saja materi kita pada hari ini. Dan semoga kita selalu mengingat materi yang disampaikan oleh ibu pada hari ini. Dan sebagai tugasnya ada di halaman 24. Silakan dilihat dulu ya. Di situ ada juga mencocokkan menyusun kata. Silakan ya dikerjakan di rumah. Nah, biar saya ibu pindah ke tempat kelas 5 untuk mencek tugasnya. Buat anak-anak kami kelas 5, apakah sudah tugasnya selesai? Sudah. Biar ibu cek. Nah, semuanya betul sekali. Kelompok A juga benar, kelompok B juga benar. Nah, yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini, silakan diingat ya. Nah, tugasnya di situ ada di halaman
situ ada apa pengertian tema, alur, di situ ada di halaman 67. Silakan dicatat ya dan dijawab, diselesaikan di rumah dan ibu akan periksa minggu depan. Baik anak-anak ibu, itu saja materi kita pada hari ini dan semuanya sudah belajar dengan baik. Itu saja. Selamat pagi. Cepat.